Sugeng, ini saya yang sudah beberapa kali diundang di warga. Saya perkenalkan diri dulu, mungkin yang baru tahu. Saya Edi Sitorus, kalau dilihat dari marga, saya orang Sumatera, Pak. Tapi kalau dilihat KTP, tempat tanggal lahir saya di Bogor, Pak. Nah, jadi bingung juga kita ini. Kebetulan saya tinggal di Cisalak. Saya sudah 3 periode, Pak, jadi anggota dewan. Ini tahun yang ke-13. Dan saya saat ini dipercaya oleh Mas AHY jadi ketua Partai Demokrat di tingkat Kota Depok. Saya kalau ingat RW 14, dulu saya masuk ke RW 14 ini tahun 2013 bersama Bu Titi, kemudian Pak Edi, Pak Iwan, dan teman-teman. Pak RW Edi ini datang ke rumah saya ketika ketemu di Musrembang. Ternyata RW 14 nggak pernah tersentuh karena Musrembang pada saat itu anggarannya terbatas. Mungkin ada beberapa kali ke rumah saya ketemu sama Pak Iwan dan teman-teman di sini beberapa kali. Akhirnya saya lihat, oh ini Pak RW ini semangat sekali. Sepertinya kalau sudah punya semangat, saya juga harus semangat. Karena memang Pak RW, Pak Lurah tadi sampaikan, sumpah jabatan anggota dewan salah satunya adalah wajib hukumnya mengakomodir dan merealisasikan apa yang menjadi usulan-usulan masyarakat. Itulah yang namanya pokir. Ini perumahan. Padahal anggaran kita terbatas. Jadi anggaran itu lebih diutamakan ke perkampungan, Pak, sebetulnya. Karena dianggap orang perumahan orang yang punya uang. Tapi ternyata waktu saya masuk banyak lansia, Pak, di sini, Pak. Lansia, anaknya sukses tapi nggak tinggal di sini. Ya kan, cucunya mungkin sukses nggak tinggal di sini. Maka sampai dulu ada 5 juta bantuan untuk UMKM. Saya nggak tahu berapa dulu dapat Pak Heru di sini. Setelah Pak Heru juga suka komunikasi dengan saya. Dengan Pak Banar pernah ketemu di rumah, kita ngobrol. Maka Pak RW juga Sugeng, Pak Sugeng harus berkomunikasi dengan dewan. Untuk apa? Untuk alokasi anggaran pembangunan itu biar maksimal. Saya dulu berpikir, janganlah RW itu membebani warga lagi, kecuali hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Heru untuk yang kaitannya misal corona. Tapi kalau untuk infrastruktur, pemerintah sudah menyiapkan, Pak. Tinggal persoalannya Bapak mau nggak terus-menerus berkomunikasi dengan kita dan mengawal, Pak. Kadang-kadang kalau nggak dikawal kita lupa. Bayangin segini, Pak, proposal setiap tahun, Pak. Segini proposal. Kadang-kadang kita lupa. Kebetulan Pak Heru, kemudian juga Pak RW ya Edi Yahya dulu setiap saat telepon terus, Pak jangan lupa, Pak jangan lupa. Karena memang saya ingetin, kalau itu lupa, Pak, itu menjadi persoalan. Termasuk RTLH, rumah tidak layak huni, Pak Lurah juga perlu tahu, di tahun 2022 ini kalau nggak salah untuk Mekarsari 56 rumah untuk warga kita, 25 juta satu rumah. Kalau ibu bapak mau ngusulin tapi di perumahan, janganlah, malu juga kan nanti dilihat. Artinya memang apalagi sekarang, kecuali yang kecil-kecil, Pak RW, yang kecil-kecil sekarang sudah dialokasikan untuk 2022 2,5 miliar, sekian persen itu untuk infrastruktur. Jadi swakelola dikerjakan oleh kelompok masyarakat. Itu dalam rangka mendorong peran masyarakat terhadap pembangunan juga, Pak. Sambil membantu mungkin kalau di daerah perkampungan itu ada yang nganggur, ya kan. Kemudian juga material-material yang ada di sekitar juga bisa ada yang beli, kira-kira begitu. Jadi mendorong daya beli masyarakat juga untuk peran serta partisipasi masyarakat
dalam pembangunan yang ada di pemerintah daerah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi ini saya sampaikan karena jangan sampai Pak RW karena ujungnya Pak, seorang anggota dewan itu dinilai bukan karena ganteng Pak. Kalau botak mungkin cuma pengingatan aja, jadi botak gitu kan. Tapi menilai anggota dewan sejauh mana anggota dewan itu bekerja untuk masyarakat. Makanya saya alhamdulillah 2019 ternyata banyak yang ingat juga RW 14. Saya ingin applause lah untuk RW 14. Karena memang tujuan kita sebagai anggota dewan mewakili masyarakat dalam rangka mendorong pembangunan, mendorong kesejahteraan masyarakat, dan juga terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Minta tuh yang aneh-aneh Pak kalau sama dewan. Karena anggaran pemerintah sudah banyak Pak. Banyak program-program yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sangat banyak. Dalam rangka mengurangi pengangguran ada pelatihan. Saya Pak Lurah selalu dalam rapat, ini juga biar masyarakat tahu, program pelatihan sekarang saya kejar Pak. Kalau ada pelatihan, setelah dilatih kasih alatnya, kasih modalnya, lokalisir tempat mereka, jembatanin marketnya mereka, pasarnya mereka. Itu yang disebut sebuah program harus jelas. Kalau selama ini Pak program itu cuma sampai outputnya. Tapi saya pengen sebuah program, sebuah konsep harus jelas. Outputnya apa, outcome-nya apa, benefitnya apa, impact-nya apa dampak daripada program pemerintah, harus ada Pak. Nah mudah-mudahan ke depan pemerintah kita juga lebih punya konsep yang bagus sehingga semua program itu berdampak dan dirasakan, dari mulai mengurangi pengangguran, kemudian juga sekolah-sekolah juga tidak sulit Pak. Sekarang ke sekolah sulit nih Pak. Kita lagi desak pemerintah Jawa Barat agar SMA ada di Cimanggis. Cimanggis hanya satu SMA Pak. Sementara jumlah penduduknya cukup banyak. Di Tapos ada 4 SMA. SMA 4, SMA 7, SMK 1, SMK 4. Kemudian di Sukmajaya juga ada 3. Di kita cuma 1. Jumlah penduduk hampir sama dengan di Tapos. SMP kita yang sudah agak banyak. Ada beberapa SMP. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semangat terus Pak RW. Ya kan, kita saling berkomunikasi. Ada hal-hal yang perlu saya siap untuk membantu. Tapi Pak RW, kalau uang saya nggak punya. Kalau uang nggak punya. Tapi program yang bisa kita manfaatkan pada pemerintah itu bisa kita kupas Pak. Apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat bekerja Pak RW 14, Pak Sugeng bersama reng-rengannya. Mudah-mudahan, saya lihat tadi memang RW 14 dari dulu saya dengar sampai sekarang kompak sekali, bagus, rukun, dan juga kerjasamanya juga baik. Dan mudah-mudahan ini terus berlanjut. Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.